به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ini cuacanya bikin mager banget ya. Iya. Alhamdulillah teman-teman sekalian masih dalam suasana Rabiul Awal, suasana Maulid. Tadi juga datang awal tapi ada rapat Maulid dulu sebentar di situ di Bimbelah Babu Zahra. Kayaknya tadi juga teman-teman pada kumpul-kumpul buat Maulid 165 ya. Betul kan? Iya. Iya Ustazah, Kak Ida baru ingat iya 165 sono. Iya, buat Maulid sini, buat Maulid kita kan Babu Zahra. Aku bingung. Baik, teman-teman saya sekalian, kita juga akan kembali lanjutkan kajian kita. Kemarin kita udah bahas masih di bab mengenai penjagaan lisan ya. Kemudian juga kita bahas kemarin adab Maulid kalau nggak salah ya. Adabnya ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di bulan Maulid ini tambah dekat sama Nabi Muhammad alaihissalam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dimulai seperti biasanya kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين ونصوصنا سيدنا المهاجرين اللهم بن عيسى فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي سيد الحبيب عبد الله بن بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح صاحب راتب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي بن الحبشي ثم إلى روح الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح أرباب الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقال المحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalat imra'atun, halaman 350 untuk kitab berbahasa Arab. Halaman 567 yang cetakan terbaru dan halaman 381 yang berbahasa Indonesia. Waqalat imra'ah, berkata seorang perempuan, ma'at wal dela fulan, panjang benar tuh ekornya fulanah, maksudnya bajunya ada delnya, ada ekornya gitu, ada apa ya namanya? Buntutnya. Iya, nah itu kepanjangan banget gitu. Dia bilang ma'at wal del fulanah, panjang benar ekornya si fulanah. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi kemudian mengatakan banyak al-fidi. Kata Nabi Muhammad, lepehin. Fa akhrajat min famiha qit'at laham, dia pun mengeluarkan dari mulutnya sepotong daging. Fasarat bi hadhil kalimatil wahidah al-garibah akilah min lahmiha. Seolah-olah Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa dengan kalimat satu itu dia sudah seperti makan daging saudaranya tersebut. Fanzuru ibadallah ma'af hasyal ghibah wa aqbahiha.
Maka perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, betapa sangat berbahayanya ghibah dan betapa sangat buruknya ghibah tersebut. Wa ma ahwanal wuqu' fiha 'alan nas illa man rahimallah, dan betapa sangat mungkinnya, sangat ringannya kita terjatuh ke dalam perbuatan ghibah tersebut illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Wa qalilun mahum, dan sangat sedikit sekali mereka. Dikit banget orang yang selamat dari ghibah. Dikit banget. Saya salah satu dari orang yang saya nggak pernah dapetin ghibah, hubababahiyah. Nggak pernah saya dapetin ngomongin orang. Ada juga teman saya tuh nggak pernah saya dapetin ngomongin orang. Masya Allah, orang-orang yang hebat ya. Erika itu yang saya ceritain di buku Bidadari Bumi. Maryam yang masuk Islam, dia diganti nama Maryam, asalnya namanya Erika, dari Amerika. Salah satu dari orang yang saya dapetin nggak ngomongin orang, nggak pernah ngomongin orang. Jadi yang diomongin ya ada banyak hal kan sebenarnya selain daripada ngomongin orang. Nah ini teman-teman sekalian, orang yang ngomongin orang aja nggak tega, apalagi berbuat yang lebih besar daripada itu. Biasanya orang kalau bisa menghindari ghibah, dia akan bisa menghindari apapun yang lebih besar daripada itu. Dia bisa menghindari jahatin orang, mesihir orang, memukul orang, menampar orang, merebut suami orang. Pokoknya kalau udah bisa menghindari ghibah, itu akan terhindar dari banyak sekali keburukan-keburukan yang lain-lainnya. Gitu ya. Kenapa? Karena dia udah gak tega. Sekedar nyebut orang di belakangnya aja gak tega. Sekedar jahatin orang, ngomong orang, sesuatu tentang orang yang orangnya gak denger loh. Orangnya gak denger, orangnya gak ngerasain. Kita denger, kita ngerasain apa gak kalau kita lagi diomongin orang? Gak ngerasain. Kita gak ada yang sakit nih, sakit nih. Kenapa? Nih kayaknya lagi diomongin orang nih saya nih. Kayak lagi berasa ditusuk-tusuk nih saya dari belakang. Nggak berasa teman-teman saya sekalian. Segitunya aja ada orang-orang yang nggak tega buat ngomongin orang gitu ya. Karena memang dia punya rasa rahmat yang sangat besar kepada setiap orang lain dan punya pemikiran yang sangat positif kepada setiap orang. Itu mencegah dia dari perbuatan ghibah. Nah, orang kalau nggak ghibahin orang lain, sekali lagi dia akan terhindar dari begitu banyak hal-hal yang orang lain bisa lakukan untuk menyakiti sesama manusia. Gitu. Jadi kita kalau bisa hindarin ghibah, terhindar dari banyak hal, dari keburukan-keburukan. Belajar yuk, belajar. Mesti merhatiin benar-benar. Jangan sampai ngomongin orang, jangan sampai ngomongin orang. Kadang-kadang udah bisa-bisa, diajakin orang ngomongin orang. Akhirnya ke bawah deh. Enggak kok, dia tuh aslinya begini. Oh kamu nggak tahu aja. Tuh udah mulai. Oh gitu ya. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita sekalian insyaallah dari berbuat buruk kepada orang lain insyaallah. Biar punya hati yang nggak tegaan kayak hatinya Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah tega. Ada orang musuh sekalipun kena azab, Nabi Muhammad nggak tega. Ada orang kafir nyakitin Nabi bayangin dia masuk neraka aja nggak tega. Kita disakitin orang lain dikit aja udah ngebayangin nih kayaknya diapain nih anaknya nih ya. Ya Allah, luar biasa kan. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad jatuhnya azab kepada orang kafir, Nabi Muhammad nggak mau. Waktu perang Uhud kan gitu, sampai sujajabinu, patah, pecah dahinya Nabi Muhammad SAW, pecah teman-teman sekalian, pecah. Bukan cuman ada kegores gitu, bukan pecah tempurungnya, sampai darahnya itu mengucur. Itu ditadah sama Nabi Muhammad darahnya. Kenapa kau tadah Rasulullah? Saya takut kalau netes ke bumi Allah murka, Allah turunkan adab kepada orang kafir. Nabi nggak mau. Waktu ada jenazah Yahudi lewat, Nabi Muhammad bilang, gumu, diri, yuk, diri. Idza marartum bi janazah
Fagumu, kata Nabi Muhammad, kalau kalian dilewati sama jenazah, ada jenazah lewat depan kalian, berdirilah. Rasul, tapi ini Yahudi. Tapi kan ada bersama dengan malaikat-malaikatnya Allah. Kalau dia muslim, kita hormatin dia, kita hormatin malaikat pencabut nyawanya, kita hormatin malaikat rahmat yang bersamanya. Tapi kalaupun gak muslim, malaikatnya kan tetap muslim. Yang nyabut nyawanya, yang bawa ruhnya tetap malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalian berdiri untuk itu. Sahabat berdiri. Nabi nangis. Sahabat sampingnya heran melihat, kenapa nangis Rasul? Kata Nabi Muhammad, nafsun aflatat alayya fayadkhulun nar. Ada satu jiwa, saya tidak bisa menyelamatkannya sehingga masuk ke dalam api neraka. Masuknya neraka orang kafir yang nyakitin Nabi, Yahudi yang kerjaannya memikirkan gimana cara menghancurkan Nabi. Nabi nggak tega bayangin dia masuk neraka. Hatinya itu loh teman-teman sekalian. Buat jadi pikiran kita nih di bulan-bulan Rabiul Awal. Di mana hati kita dari hati Nabi? Di mana hati kita dari hati Nabi? Kamu bayangin ada orang susah gara-gara kamu, bisa nggak kamu? Kok biasa aja saya ya? Apalagi kalau orangnya emang udah nyakitin saya, habis mau gimana lagi sih? Masih seperti itu, kamu masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kita masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jauhnya ini, kamu nggak kepengen jadi tambahin deket. Jauhnya ini kamu biarin aja, kan nggak gitu. Jauh-jauhnya harus kita pangkas teman-teman sekalian. Gimana caranya? Miliki hati yang punya rahmat sama orang lain. Kalau ada keburukan-keburukan yang masih kita kerjakan sama orang lain, cepet-cepet berhentiin. Sebelum lewat lagi Rabiul Awal dan gak ada lagi tangan yang akan menarikmu dari tangannya Nabi Muhammad. Masih ada kejahatan kamu buat sama orang lain, cepetan. Taubatin. Lagi ada orang yang kamu jahatin selama ini, setiap ketemu kamu plengosin mukanya, ayo buruan. Lagi ada orang yang kamu sakiti hatinya saat ini, cepetan, minta maaf, buruan. Lagi ada sesiapapun yang kamu punya niatan buruk kepadanya selama ini, buruan. Mumpung masih Rabiul Awal, masih tersisa beberapa hari. Kita kalau mau bikin baik di bulan Rabiul Awal, sangat besar kemungkinan tangan Nabi narik kita. Bulan ini, bulan Rabiul Awal yang tersisa ini. Ada kebaikan apapun kamu niatin sekarang waktunya teman-teman sekalian. Dibantuin nanti sama Nabi Muhammad. Nggak bisa bangun tahajud. Nah, mulai nih masih waktu tersisa nih. Bantuin nanti, tangan Nabi narik. Pengen bisa istiqomah, sholawatan, agak susah kemarin. Coba usahain sekarang. Nanti itu cepet banget. Tangan Nabi narik kita. Apa aja pengen jadi istri yang solehah nih. Biasanya suka berat, ada aja nih mulut susah bener, ngomel mulu sama suami. Bulan ini nanti tangan Nabi narik. Kalau Allah lihat kesungguh-sungguhan dalam hati kamu untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, untuk muhawilal ahwal, Allah subhanahu wa ta'ala yang pembolak-pembalik keadaan. Allah tuh kalau melihat Nabi Muhammad, nabinya udah gak tega sama kita, Allahnya juga bakal gak tega. Ayo deh teman-teman sekalian, periksa rasa, periksa hati. Jangan tega sama orang lain. Jadi sekalian, Nabi Muhammad azizun alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Musibah menimpa kita, Nabi Muhammad berat. Padahal Nabi Muhammad gak ikut-ikut jadi penyebabnya. Masa kamu malah mengusahakan musibah terjadi sama orang lain? Gara-gara kamu, jauh bener perasaannya. Nabi, musibah terjadi sama orang lain, Nabi yang gak tega. Padahal Nabi gak jadi penyebabnya. Masa kita umat yang ngaku cinta sama Nabi malah berusaha untuk memberikan musibah kepada orang lain gara-gara kita? Kalau suami kita punya istri yang gak solehah, kan musibah buat dia. Kita musibahnya dia. Kalau kita nggak didik anak-anak kita dengan benar, marah-marah mulu kerjaannya, ngomel-ngomel mulu kerjaannya, kita jadi musibah buat anak kita, teman-teman sekalian. Ada hati yang terluka gara-gara kita. Kamu pikir kalau kamu ngomel-ngomel anaknya nggak sakit hati ya kan? Iya benar.
Saudaraku sekalian, tetangga kamu jahatin, kamu jadi musibah buat dia. Musibahnya dia itu, jika dia muslim, Nabi berat karenanya. Berarti kamu telah jadi orang yang membuat beratnya Nabi Muhammad SAW. Kita ngaku cinta, ternyata di hadapan Nabi kita dianggap sebagai musuh. Karena memberatkan hati orang lain, menyedihkan hati orang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan jadi musibah. Nawar dagangan sampai melit bener, orang nyampe sakit hati gitu. Dia lepas juga dagangannya habis, kalau enggak udah ini deh nantinya malah rusak, basi, busuk, ini itu segala macam. Sedih hatinya. Dia ngadu pada Allah. Nabinya sedih loh karena musibah dia, dan kita penyebabnya. Dan kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Nah kan jauh banget. Jauh banget gitu. Orang mengadukan kita kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan sampai jadi orang yang kita diadukan sama orang lain kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya udah gak tahan dijahatin mulut sama kakak ipar saya. Ya Rasulullah, saya gak tahan dijahatin mulut sama orang itu. Ya Rasulullah, saya didukunin sama dia tuh Rasul. Ya ampun Rasulullah, saya. Kita diaduin sama orang lain kepada Nabi Muhammad SAW. Sedih bener, jangan sampai kayak begitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita nih kebaikan-kebaikan hati yang bikin kita gak jadi orang yang diadukan kepada Nabi atas keburukan-keburukan kita. Maka apapun yang masih sedang dikerjakan dari segala keburukan-keburukan, berhentilah teman-teman sekalian. Apapun aja yang masih dari keburukan-keburukan yang masih kita kerjakan, mudah-mudahan kita niatkan berhenti dan minta sama Allah tangan Nabi Muhammad narik kita semua insyaallah dari segala keburukan-keburukan. Amin ya rabbal alamin. Ngutangin riba, dikira nggak diaduin sama Nabi? Diaduin ya nggak? Ya Allah, khair insyaallah, mudah-mudahan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti itu. Katanya Nabi Muhammad, ilfadi pada seseorang, ih gila panjang bener ekornya. Pakai baju ada kelebihannya gitu. Bajunya orang Arab kan memang dail tuh namanya tuh ekor tuh. Panjang bener ya ekornya. Nabi bilang, lepehin. Dia lepehin. Ternyata keluar. Nauzubillah, daging. Kayak habis makan dagingnya si orang tersebut. Ini pelajaran Allah Subhanahu wa taala kasih, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala kasih kepada umat Nabi Muhammad dari kalangan para sahabat-sahabat yang memang menerima langsung ilmu dari Nabi Muhammad alaihissalam. Ada banyak di masa hidupnya Nabi itu perkara-perkara yang harusnya maknawi Allah zahirkan. Gini nih, masalah bahwa orang kalau habis ngomongin orang seperti makan bangkai daging saudaranya sendiri, itu kan maknawi. Enggak benar-benar kemudian wah pantesan ya saya kenyang nih habis ngomongin orang nih, nggak ada ceritanya gitu ya. Lapar mantep lapar aja teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi nggak ada urusannya sama bahir, perkara bahir mah nggak berasa gitu, paham maksud saya? Sama kayak ayat yang berbunyi alladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan hartanya anak yatim, sesungguhnya ia sedang memakan api di dalam mulutnya, kata Allah gitu. Tapi bukan berarti kemudian ada api dalam perutnya. Sama kayak orang memasukkan api ke dalam perutnya, itu sesuatu yang maknawi teman-teman sekalian. Bukan berarti kemudian panas nih, ada api nih di perut saya habis makan hartanya anak yatim. Nggak ada teman-teman sekalian, nggak berasa. Sekali lagi itu namanya perkara yang maknawi, perkara yang maknanya aja seperti itu, tapi bukan faktanya seperti itu gitu. Iya. Ini tolong. Jadi teman-teman sekalian, akan tetapi perkara-perkara yang maknawi ini terkadang Allah Subhanahu wa taala zahirkan untuk jadi pembelajaran. Seperti kayak gini, Allah bilang alladzina yakuluna amwal alladzina
fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah seorang di antara kalian berghibah, itu sama kayak kalian makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Kan gitu ya? Itu sesuatu yang maknawi, tapi terkadang Allah tunjukkan secara zahir untuk jadi pembelajaran buat orang-orang, dan itu seringnya terjadi di zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi tunjukin. Teman-teman sekalian saya muliakan, kayak gitu tuh. Ada orang habis ngomongin orang, panjang bener ekornya. Kata Nabi, lepehin. Apa Rasul lepehin? Loh, keluar daging. Oh, tuh kamu habis ngomongin orang, dagingnya keluar. Ya Allah. Jadi pembelajaran buat dia untuk yang, ya Allah, mesti hati-hati nih kalau ngomong. Jangan sampai kemudian akhirnya jatuhnya jadi ghibah. Begitu kan? Sama kayak yang puasa di zaman Nabi, jangan ada yang buka kecuali dengan izinku. Nabi kan gitu. Waktunya buka kan pada izin tuh semuanya. Sampai ada 2 orang gak dapet izin, bukannya dikasih buat makan, malah Nabi suruh mereka buat muntah. Begitu muntah malah keluar daging, darah, nanah, seolah-olah habis makan bangkai. Sampai 2 orang tersebut penuh, kata Nabi Muhammad, innahuma samata amma halallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima. Sesungguhnya keduanya berpuasa, nggak mau makan dari barang-barang yang halal. Kita kalau puasa nggak mau makan barang halal, tapi dia batalin puasanya dengan makan barang haram, yaitu makan bangkai. Jalasat ihdahuma indal ukhra faghtabata. Kenapa bisa begitu Rasul? Kata Nabi, yang satu ketemu sama yang lain kemudian ngomongin orang. Sama ya, makan bangkai daging saudaranya, makanya tuh jadi sepenuh itu tuh bangkai. Ya Allah, jadi mikir nih kita nih, alhamdulillah penutupan aib dari Allah Subhanahu wa taala buat kita nih gede bener. Kalau mau ditampakkan, ya Allah, ibu-ibu teman-teman sekalian, enggak ada di antara kita yang badannya sekecil ini nih. Kebanyakan makan bangkai, kebanyakan makan daging. Betul nggak? Nih saya nih kalau ditimbang sama ghibahnya nggak segini nih. Ya Allah. Kita semua kalau ditimbang sama aib-aib kita, sama dosa-dosa kita, kira-kira segede apa teman-teman? Ya Allah. Makanya kalau udah nimbang, untung yang ditimbang bisanya cuman badan doang, kulit, daging, tulang, ya nggak? Kalau terus nimbang, kaget karena timbangannya ternyata dosa. Berat 55, dosa 550. Waduh, serem bener. Kata Bapak ya, untung dosa nggak ada baunya. Kalau dosa nggak ada baunya, kalau dosa ada baunya, adakah seseorang mau berada di samping kita? Saya sih dengar Bapak yang ngomong kayak gitu, kayak lagi nyindir benar. Untung Alimah saya nggak tahu dosa kamu. Kalau saya tahu dosa kamu, saya nggak bakalan mau duduk di sebelah kamu. Ya Allah, seremnya. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya mau berhenti ghibah ini ya? Lagi zaman-zaman sekarang, buka TV isinya ghibah. Betul nggak? Tokoh politik ini digibahin, tokoh politik itu digibahin. Buka TV yang lain isinya infotainment, artis-artis. Akhirnya jadi ghibah juga. Tuh, kawin cerai mulu, katanya gitu. Ya Allah. Keluar dari rumah, ketemu sama tetangga, diajakin apa? Ghibah juga. Ketemu sama teman pengajian, habis selesai bubar, ajakin ghibah juga. Hadir maulid. Jangan sampai ya, di maulid katanya tapi malah ngomongin orang dalam maulid. Lebih bahaya lagi kalau kemudian yang diomongin ustadzahnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini emang mesti bener-bener ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar taruh batu dong, kayaknya perlu juga nih. Gimana caranya nih? Apa saya taruh batu juga aja nih?
biar kita bisa benar-benar ngerapiin kita punya lisan, teman-teman sekalian. Seenggaknya kalau pas lagi pengen marah gitu ya, yang lagi kesel-kesel nih, kayaknya perlu nih ngambil batu taruhin mulut, atau seenggaknya nggak batu, biji tasbih deh, masukin mulut. Kalau ngomong bisa ketelan biji tasbihnya. Ya Allah, ya Allah, pokoknya udah ampunan dari Allah itu yang paling penting buat kita. Penjagaan, minta sama Allah, Allahumma ufir lana fima madha wahfadna fima baqi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bitaufiq hatta nafik, kata Habib Umar bin Hafid. Ya Allah, kasih kepada kami taufik, kemudahan mengerjakan kebaikan, hatta nafik, biar pada sadar semuanya nih. Kita nih biar pada sadar semuanya, biar pada insaf semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Betapa sangat buruknya ghibah dan betapa sangat dekatnya kita darinya. Betapa sangat busuknya ghibah dan betapa sangat mudahnya kita melakukannya. Betapa sangat buruknya ghibah, betapa sangat mudahnya kita untuk melakukannya. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang terjaga insyaallah. Fa'lam annal wajib 'alaik idza ra'ait min akhikal muslim aiban wallahu a'lam bissawab. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada banyak pertanyaan-pertanyaan numpuk nih. Karena beberapa minggu yang lalu saya nggak sempat jawabin pertanyaan kali ya. Jadi saya kayaknya mau jawabin pertanyaan aja, biar nggak kebanyakan utangnya. Karena kan Kamis depan juga Maulid. Ya. Assalamualaikum Ustazah, sudah hampir 3 bulan saya menerapkan baca Yasin di pagi hari karena Ustazah pernah bilang akan memberi kesenangan. Siapa yang memberi kesenangan? Allah. Sepanjang hari seperti sabda Nabi Muhammad. Apakah boleh baca Yasin dengan niatan seperti itu? Bukan karena Allah kan? Karena saya lihat acara Ustadz Darul bahwa baca Quran harus karena Allah. Karena jika tidak karena Allah akan menimbulkan asam lambung naik. Jadi nggak karena Allah lagi akhirnya, karena asam lambung naik tadi itu. Dan beberapa minggu terakhir ini sepertinya asam lambung saya naik. Iya. Mohon penjelasannya Ustazah. Saya rasa sepertinya asam lambung saya naik karena saya sering bertahap. Mohon penjelasannya Ustazah. Kamu banyak makan. Iya, asam-asam. Iya. Kayaknya jadi bertahap. Itu kamu takut nggak lillah, akhirnya jadi nggak lillah juga. Kamu takut nggak karena Allah, yang akhirnya malah justru nggak karena Allah, karena kamu takut asam lambungnya naik tadi itu. Itu seperti berlari dari mulut macan pergi ke mulut harimau. Sebenarnya gini ya, baca Yasin pagi hari karena Allah, bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kebahagiaan sepanjang hari. Itu adalah bonusnya. Sama teman-teman sekalian, sholat duha karena Allah, bahwa siapa yang mengerjakan sholat duha Allah akan lancarkan rizkinya. Itu bonusnya. Orang yang baca surat Ar-Rahman karena Allah, kalau kemudian gara-gara baca surat Ar-Rahman itu kemudian suaminya jadi tambah sayang, itu adalah bonusnya. Saya ngajar karena Allah, jika kemudian gara-gara saya ngajar, saya jadi disayangin orang, saya jadi diundang kemana-mana, disiapin makanan di mana-mana, disiapin tempat tinggal yang bagus di mana-mana, itu adalah bonusnya. Kalau kemudian kamu baca Yasin hanya karena biar seneng deh sepanjang hari, sama aja kayak saya ngajar biar nanti disiapin makanan yang banyak. Saya ngajar biar nanti ada yang undang-undang saya. Nah itu kan sayang-sayang banget. Sayang-sayang banget. Kamu dengan mengajarmu bisa mencari ridhonya Allah. Kenapa hanya untuk sekedar nyari makanan?
dengan kamu dengan yasinmu bisa dapat ridhonya Allah. Katanya Nabi Muhammad kayak hatam Quran 3 kali. Siapa yang baca Al-Quran sekali seperti menghatamkan Al-Quran 3 kali, teman-teman sekalian. Masa yang itu kamu buang semuanya hanya karena kamu berharap kamu bisa dapat kesenangan sepanjang hari. Cuma sepanjang hari pula. Nggak ada urusan-urusan sama mati, nggak ada urusan sampai nanti sudah mati. Kan sayang-sayang. Nah, jadi mestinya kayak gimana? Yaudah deh, saya takut nggak karena Allah nih, jadi saya nggak usah baca Yasin aja. Tambah salah. Saya takut saya niatnya nggak bener nih, jadi saya nggak usah ngajar aja dah. Gitu? Ya nggak gitu, teman-teman saya sekalian. Baca Yasin, niatmu mesti yang benar. Niatnya karena apa? Karena Allah. Dan urusan niat karena Allah itu nggak perlu dibaca lillahi ta'ala. Nawaitu qiraat surat Yasin. Saya niat baca surat Yasin bukan karena untuk dibahagiakan sepanjang hari ya Allah, karena itu berarti bukan karena Allah. Akan tetapi karena saya ingin agar bacaan Yasin saya ini adalah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya gitu. Nah gitu. Niat itu motivasi. Niat itu penyemangatnya. Nah yang Nabi Muhammad janjiin kalau kamu baca Yasin pagi hari, kamu bakalan senang sepanjang hari. Itu bonus. Itu bonus. Ya. Kamu menutup aurat kenapa? Lillahi ta'ala bukan? Tapi bahwa dengan kamu menutup aurat itu kamu malah jadi kelihatan tambah cantik, kamu kelihatan jadi tambah rapi, dihormati orang, itu adalah bonusnya. Kan begitu? Ya, kayak gitu. Nggak ngelihat orang kalau pakai bajunya pendek-pendek masuk angkot bingung. Biarpun saya nggak masuk angkot, tapi saya suka kelihatan tuh orang. Duh, kesian bener. Pakai abaya kayak ibu-ibu gini kan udah rapi, enak ya. Nggak pakai cara begitu-begitu. Gitu, itu bonus ya. Jadi itu bukan berarti dengan kamu niat seperti itu nggak lillahi ta'ala. Itu lillahi ta'ala. Assalamualaikum, saudara yang baik. Mohon fatihahnya untuk Syarifah ini. Kecampur ya ini ya. Kayaknya yang fatihah-fatihah ini udah loh. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang saya hormati, amin. Saya mau bertanya, jika kita bekerja tapi di sekeliling banyak laki-laki, apakah untuk seorang wanita yang sudah berumah tangga itu baik dilakukan atau tidak masalah? Nggak baik, nggak baik. Nggak usah buat yang sudah berumah tangga, yang belum berumah tangga pun nggak baik. Ya, kerja di sekelilingnya laki-laki semuanya, ya kan nggak bagus teman-teman saya sekalian. Ya Allah, jadi susah jaga hati kan, jadi susah jaga diri juga. Namanya orang kerja di sekelilingnya laki-laki kan inian dikit kelihatan kakinya, kelihatan ininya, walaupun yang udah nutup aurat, apalagi yang nggak rajin nutup auratnya. Ntar takutnya malah ada yang naksir, malah aduh ribet semuanya deh. Jadi menurut saya ya, kalau kamu harus bekerja, carilah pekerjaan yang aman. Carilah pekerjaan yang tidak membuatmu harus banyak berinteraksi dengan laki-laki, tidak membuatmu jadi banyak berurusan dengan hal-hal yang berbau fitnah, gitu kan? Nah, apaan pekerjaannya? Banyak banget. Dan itu ya, kamu tinggalkan pekerjaan tersebut karena Allah pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Apa maksudnya Ustaz karena Allah? Misalnya gini, pekerjaannya sebenarnya gajinya besar, tapi bikin saya jadi banyak berhadapan dengan laki-laki, berurusan dengan laki-laki, akhirnya ketempelan, akhirnya keinian, itu apa segala macam. Belum lagi misalnya sayanya bisa jaga hati, dianya belum tentu bisa. Kan gitu ya? Saya tinggalin aja deh karena ini insya Allah akan lebih membuat saya lebih mudah untuk mendekat kepada Allah. Misalnya gitu, saya kepengen taat, saya kepengen takwa, saya tinggalin aja pekerjaan ini karena Allah.
Kalau bukan karena Allah kayak gimana? Saya udah nggak kerja lagi deh di situ. Kenapa? Gajinya kecil. Nah, itu berarti ninggalinnya bukan karena Allah. Nanti kalau meninggalkannya suatu karena Allah, Allah yang akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Apakah pekerjaan bermain tender itu halal? Proyek ya, memang caranya kan memang seperti itu tuh, ditenderin. Asal halal. Maksudnya gimana? Gini nih, tender itu teman-teman sekalian. Ada satu, nih mungkin yang nggak ngerti nih ya. Tender itu ada satu pekerjaan nih, proyek misalnya gitu. Nah, siapa yang ngerjain proyek tersebut itu ditenderin, dilelang pekerjaannya. Jadi semua orang ngajuin harga. Saya bisa ngerjain bikin jembatan ini misalnya dengan 200 miliar misalnya gitu. Ada lagi satu perusahaan saya bisa dengan 150 miliar. Saya misalnya bisa dengan 100 miliar. Itu nanti dikasihin kepada yang nawar dengan harga yang terendah. Itu dia sebagai pemenang tendernya. Kan seperti itu tuh. Nah, tapi masalahnya ada banyak terutama di daerah-daerah itu ya, yang ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang takwa, pemimpin-pemimpin yang gak korupsi, teman-teman sekalian. Karena ada banyak daerah-daerah ini tender-tender yang seperti ini mereka bermain. Jadi tuh perusahaan-perusahaan itu yang bisa ngerjain itu pakai penawarannya kayak gini nih, misalnya saya bisa ngerjain ini 150 juta tapi 150 miliar tapi 10 miliarnya buat bupati. Jadi banyak yang kayak begitu. Ada satu lagi nawarin 140 juta tapi nggak pakai ngasih sesuatu kepada bupati. Itu kadang-kadang mereka menangin yang lebih tinggi asalkan merekanya dapat bagian. Itu yang namanya korupsi. Nah, kalau udah kayak begitu ya haram berarti tendernya. Duitnya ya duit haram, teman-teman sekalian. Pakai suap. Suap itu ar-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang nyuap dan orang yang disuap sama-sama di dalam neraka. Karena jika menang tender maka dapat komisi besar dari bos. Lalu uang yang didapat akan disumbangkan atau sedekah ke majelis-majelis atau pergi haji atau umrah orang tua. Apakah sedekahnya diterima Allah? Karena biasanya bermain tender dengan jalan curang atau suap atau sogokan. Apakah pekerjaan itu baik, Ustazah? Ya kalau ada nilai muatan curang, suap, sogokannya ya haram. Karena ada banyak juga teman-teman sekalian perusahaan-perusahaan yang profesional, mereka main tender secara profesional, nggak pakai suap-suapan. Mau suapan di atas meja atau di bawah meja, gitu, nggak pakai. Ada banyak di antara mereka yang seperti itu. Nah, kalau perusahaannya perusahaan sangat profesional, biasanya memang nggak pakai lagi tuh suap-suapan. Justru yang suap-suapan tuh yang seringnya perusahaan-perusahaan yang lagi mau naik, yang lagi belum terlalu di ini, gitu kan. Nah, itu dia pakai suap-suapan. Ya Allah, mudah-mudahan selamat semuanya insya Allah. Kalau udah barangnya haram, mau disedekahin tetap haram. Barang haram itu teman-teman sekalian sama kayak barang najis. Gimana cara mensucikan kencing? Gimana cara mensucikan kencing? Ya nggak bisa. Kencing kok disucikan? Gimana ceritanya cairan kencing bisa suci? Gimana caranya? Ya nggak bisa, teman-teman sekalian. Kalau barang kena kencing bisa disucikan, baju kena kencing bisa disucikan. Tapi kencingnya itu sendiri bagaimana cara mensucikannya? Gimana cara bikin air kencing disulang, di ini, di itu, diapain segala macam sampai bisa jadi air kopi? Mau minum? Itu sama halnya dengan barang haram. Yang namanya barang haram, mau disedekahin, mau diberangkatin pergi umroh, itu tetap haram-haram juga. Dan kalau udah haram, naudzubillah min dzalik, teman-teman sekalian. Makanya kenapa ada uang sedekah nggak bisa nyampe kepada korban bencana alam? Itu jangan-jangan uangnya uang haram. Makanya nggak nyampe kepada yang dituju. Akhirnya ditahan. Tanya kepada siapa? Kepada yang haram lagi, yang dikorupsi lagi kemudian. Makanya ada dana-dana sosial yang dikorupsi karena memang uang haram. Allah akan bikin uang haram itu tetap jalannya ke haram. Serem benar? Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua. Amin. Assalamualaikum Ustazah. Makanya saya sih kalau urusan maulid gitu ya, Ustazah minta sumbangan ke ini ke itu, aduh enggak deh. Mohon maaf, makasih. Enggak, ini acaranya Nabi Muhammad. Biarin Nabi yang menentukan siapa-siapa aja
yang akan dipakai hartanya oleh Nabi untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira Nabi nggak milih, teman-teman sekalian. Jangan dikira ketika kamu mau nyumbang Maulid, kamu mau nyumbang Maulid. Oh bukan, bukan. Itu Nabi pemilihmu. Untuk duit mau dipakai buat acaranya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada ceritanya minta-minta sumbangan orang. Nggak ada ya, nggak ada ya. Pokoknya yang minta-mintain sumbangan buat saya nggak mau. Udah, Nabi kok udah nentuin siapa-siapaan yang bakalan dipakai gitu. Sampai sekarang nih orang-orang pada nanya-nanya, Ustazah pakai Balai Sudirman, duitnya dari mana? Dari Allah, dari Rasulullah. Nggak usah khawatir teman-teman saya sekalian, nggak pernah kekurangan kita selagi niatnya benar, ya, selagi ikhlas, insya Allah lillahi ta'ala. Bu Ida pakai 165 tuh, bayarnya emang nggak pakai bayar emang pakai daun, kagak duit. Ya Allah, minta sumbangan, oh enggak deh, serem saya. Ntar kalau diminta, ntar yang haram-haram pakai keluar juga, iya kan? Kalau nggak pakai diminta, Nabi yang milih nanti tuh beneran, yang beneran halal bakalan dikasih, insya Allah. Sehingga acaranya berkah, acaranya enak, yang hadir dapat hidayah, ya nggak? Yang hadir hajatnya diijabah, karena gitu. Jadi nggak pakai ya, ada yang minta-mintain sumbangan buat acara saya. Assalamualaikum Ustazah, bila seorang berhutang pada kita, lalu saat dia membayar hutangnya dia juga memberikan hadiah berupa uang, barang atau makanan yang katanya sebagai ucapan terima kasih, apakah itu termasuk riba? Tidak, itu malah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah bagi yang dihutangi, bukan sunnah bagi yang menghutangi. Sunnah bagi yang dihutangi. Jadi kalau saya dihutangi, misalnya ya, saya mau buka usaha, jangan saya deh, kakak saya mau buka usaha, uangnya ya, atau kakak saya misalnya mau ada keperluan, terus dia nggak ada uang, terus dia utang sama saya, misal ya, saya kasih utangan nih misalnya gitu kan, berapa, 50 juta misalnya gitu. Teman-teman sekalian, habis selesai hutang tersebut dia bayar 50 juta, terus dia kasih secara sukarela gitu kan, ini nih ucapan terima kasih, hadiah gitu misalnya, baik itu berupa uang, berupa barang, saya sunnah menerima, namanya hadiah. Saya sunnah menerima, namanya hadiah. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiah wa yukafi'aha. Nabi Muhammad alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Jadi malah kalau saya tolak, malah nggak bagus buat saya, makruh hukumnya buat saya tolak. Saya bilang enggak, astagfirullah. Itu hukumnya malah makruh ya. Ini nggak ngerti hukum nih, malahan gitu riba, dosa. Nah itu nggak ngerti hukum. Jadi itu sebenarnya hadiah, nggak apa-apa. Dengan syarat tidak disebutkan di awal. Tapi kok udah disebutin di awal, gitu kan? Utangin dong 50 juta. Utangnya bukan buat usaha utangnya, akan tapi utang karena buat keperluan, misalnya gitu ya, mau buat sekolahin anak nih, mau buat umroh, mau buat apa misalnya gitu. Nanti insya Allah ada kok buat bayarnya, saya lagi ngarepin inian nih, misalnya gitu kan. Nanti kalau saya bayar saya tambahin deh. Nah tuh, itu jatuhnya jadi riba, gitu ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utangan yang mendatangkan kemanfaatan hukumnya adalah riba. Kecuali kalau dianya bilang, enggak kak, saya utangin aja, enggak usah mikir-mikirin mau nambah-nambahin buat saya. Itu kan juga urusannya ibadah. Pokoknya ntar saya minta di sana doain, misalnya kayak gitu. Nah itu kalau kayak gitu nggak jadi soal. Kalau kemudian dia pas bayarnya nggak apa-apa nih hadiah, gitu ya. Saya nggak karena diutangin, tapi karena ini memang saya pengen ngasih hadiah. Nah itu jatuhnya sebagai hadiah. Jadi gitu teman-teman sekalian, hukumnya bukan riba karena itu termasuknya hadiah. Kata Nabi Muhammad SAW, termasuk dari kebaikan, bukan termasuk dari golongan kami, kata Nabi, orang yang kalau balikin sesuatu nggak ditambahin, malah bagusnya ditambahin, sunnahnya bagusnya ditambahin, gitu ya.
Bagaimana kalau dia membawa makanan saat dia mau pinjem uang yang katanya sekedar untuk iseng-iseng atau ngemil? Ya nggak apa-apa, tergantung yang diutangin berapa. Dia ngutang 50 juta, bawa martabak, ya terima. Aneh-aneh ini ya. Lain kalau utangnya 1 juta, martabaknya 200.000. Nah itu kan jatuhnya, ini apa nih gitu, mesti tanyain. Enggak, saya kepengen makan martabak daripada sendirian, mendingan bareng-barengan aja. Bilangin sama dia, kalau kamu punya duit buat beli martabak, ngapain utang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan adalah hidup yang diberkahi Allah itu hidup yang seperti apa? Pak yang kaya punya tabungan banyak, hajat-hajatnya selalu gabul, memiliki banyak anak, memiliki istri atau suami yang cakep, yang rumah tangganya adem ayem tanpa masalah hidup. Apakah itu yang disebut diberkahi oleh Allah? Saya kasih tahu. Hidup yang berkah adalah hidup yang dekat dengan hasanah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Teman-teman sekalian, hidup kalau kamu maksud itu sebenarnya gini nih. Hidup yang berkah itu berarti waktunya, ya kan? Waktu hidupnya yang berkah. Tapi kalau dibilang harta yang berkah, lain lagi, pasangan yang berkah, lain lagi, anak yang berkah, lain lagi. Makanya kita minta apapun yang Allah berikan kepada kita, minta diberkahi. Wa barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ya Allah, berkahilah pada apapun yang kau karuniakan. Ada juga doa di kunut, wa barik li fima barik lana fima atait. Ya Allah, berkahilah kami pada apapun yang kau berikan kepada kami. Maka teman-teman sekalian, kita minta berkahnya itu bukan hanya dalam hidup, tapi dalam semua hal. Kita minta diberkahin. Waktu Allah kasih kepada kita, minta waktu yang berkah. Waktu yang berkah gimana? Waktu yang hasanahnya lebih banyak. Nih teman-teman sekalian, sama-sama dikasih kemisnya. Tapi ada kemis yang kamu pergi ngaji, ya kan? Ada kemis yang kamu nggak pergi ngaji di kemis tersebut. Nah itu berarti mana yang lebih berkah? Iya, karena lebih punya banyak hasanah di dalamnya. Ada subuh tadi, ada yang subuhannya subuh aja gitu ya, salat fardu subuh udah selesai. Ada yang di waktu subuhnya tuh dia qobliyah subuh, dia kemudian habis selesai subuh baca wirdul latif, baca yasin, seperti yang tadi disebutkan ya. Nah itu berarti dia punya waktu subuh yang lebih berkah sebab lebih banyak hasanahnya. Ada orang nih dikasih uang ya, uang yang berkah, uang yang bagaimana? Uang yang dengan uang tersebut punya banyak hasanah, teman-teman sekalian. Uang itu dia pakai buat pergi hadir majelis, buat sedekahnya ada, buat ngasih orang di pinggir jalan ada, gitu kan ya? Buat beli hadiah, buat anak-anak pas pulang beli makanan, gitu kan? Beli makanan cemil-cemilan buat anak, bawa pulang anak jadi girang, jadi seneng ada gitu. Nah itu tuh teman-teman sekalian yang uangnya bisa jadi sama, tapi yang satu nggak berkah, yang satu berkah gitu. Duitnya sih cuma 50.000 ya, tapi kepake buat ini, semuanya khair, hasanah. Nah itu 50.000-nya dia adalah 50.000 yang berkah. Yang satu punya 50.000 juga kagak berkah, pas lagi di tengah jalan nggak tahu melanggar apa ditilang keluarin 50.000 ya, 50.000-nya tidak berkah. Jadi kalau dibilang hidup yang berkah yang bagaimana? Yang banyak hasanahnya di dalam kehidupan tersebut. Nah itu nanti masing-masing tuh gitu. Nggak bisa dibilang bahwa hidup yang berkah, hidup yang punya pasangan. Belum tentu juga. Kamu juga nyari pasangan mesti minta yang berkah. Pasangannya satu tapi kebaikannya banyak, tuh namanya pasangan yang berkah. Gitu kan ya? Nah bilangin sama suaminya, bang, pasangan tuh gak penting banyak. Gak penting banyak bang, penting berkah. Gitu ya. Assalamualaikum saudara yang cantik, makasih. Suami saya meminta saya untuk membaca surat Yasin Fadilah.
Tetapi setelah saya cari tahu, katanya jika mau membaca Yasin Fadilah itu harus mendapatkan ijazah dari guru atau ulama. Apakah betul Ustazah? Cuma betul bagaimana cara saya untuk mendapatkan ijazah atau wasiat untuk membaca surat Fadilah atau Yasin tersebut? Enggak perlu ijazah kok. Yasin Fadilah mah umum. Tapi kalau kamu ngerasa pengen dapat ijazah, datang ke saya kasih ijazahnya nanti. Ustazah, niat yang benar sholat tahajud itu gimana? Sholat sunat tahajud. Selama ini niatnya sholat tahajud, ya udah benar. Kalau kamu sholat tahajud niatnya istikharah, itu baru salah. Kamu sholat tahajud niatnya duha, baru salah. Lebih Berarti beliau nggak ngucapin soli, berarti ngucapin yang hati yang sama aja. Kalau masalah talafutnya itu hukumnya sunnah ya. Talafutnya hukumnya sunnah. Ustazah, gimana niatnya sholat duhur? Usoli fardhu dhuhri. Gitu kan. Selama ini niatnya sholat tahajud. Iya udah benar itu. Udah benar. Kalau masalah melafatkannya itu hukumnya adalah sunnah. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya bagaimana hukumnya suntik meningitis untuk yang pergi haji atau umroh? Suntik. Karena kalau nggak suntik nanti ditahan. Memang diminta tuh kan? Iya, diminta. Lagi pula ini ya, teman-teman sekalian, pernah lihat orang kena meningitis nggak? Itu virusnya memang agak berbahaya ya, jahat ya virusnya ya. Jadi buat aman-aman nggak apa-apa, itu termasuk bagian dari usaha gitu kan, usaha biar sehat. Suntik aja nggak jadi masalah. Kenapa nggak mau? Katanya dari babi Ustazah, enggak kok udah ada sertifikat halalnya sekarang untuk suntik meningitis ya. Ustazah, siwak ditaruh di kamar mandi boleh nggak Ustazah? Ya boleh, nggak apa-apa. Soalnya biar lebih gampang pakainya. Dia lupa lagi habis sikatan dengan odol lalu diterusin dengan siwak. Mohon penjelasannya. Boleh aja, tapi itu jadi kayak pakai siwaknya basa-basi ya. Sebab yang namanya sikat gigian itu pakai siwak. Bersiwak itu dengan pakai apapun aja, menggosok gigi pakai apapun aja namanya bersiwak. Kalau kemudian dia udah sikat gigian pakai odol udah bersih, kemudian dia pakai kayu siwak sikat gigian gitu, itu kan kayak basa-basi. Paham maksud saya? Iya. Jangan pas waktu itu, gitu. Iya, nanti aja kalau pas mau wudu udah beberapa maksudnya sholat yang berikutnya lagi gitu yang dia nggak pakai sikat gigi. Nah kalau sikat gigian ya udah sikat gigi itu kamu niatin untuk siwakan gitu. Ustazah yang kami sayangi Ustazah, kalau kita safar niat hanya 4 hari tapi karena satu hal alhasil lebih dari 5 hari. Bagaimana Ustazah dengan sholat yang sudah kita jamak selama 4 hari yang awal? Kalau kemudian memang benar-benar nggak tahu bahwa akan memanjang, nggak jadi masalah sholatnya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita akan kalau nggak 4 hari 7 hari, ya udah begitu nyampe aja udah nggak boleh gitu. Asal ada kemungkinan untuk lebih lama dari 4 hari. Assalamualaikum, Ustazah mau tanya, adakah di Tangerang kajian bulanan yang Ustazah hadiri atau bawakan? Atas jawabannya syukron Ustazah. Tangerang, saya sih punya banyak ya jadwal-jadwal kajian di Tangerang, tapi yang rutin nggak ada kayaknya ya. Nah, kalau mau tahu jadwal-jadwal saya bisa mengikuti Instagram saya, Halimah Lidrus di Instagram ya. Nah itu di situ ada saya tulisin. Jangan nanya beli di mana Instagramnya. Assalamualaikum Ustazah dirahmati Allah. Dalam kalender hijriyah pergantian waktu atau hari dimulai dari ba'da asar atau ba'da maghrib ya. Di kalender hijriyah kita mulai pergantian hari, pergantian tanggal itu mulainya dengan ba'da maghrib. Karena hitungannya kan memang sama bulan. Jadi masuk ke malam yang ada bulannya tentu saja. Masuk malam itu berarti masuk tanggal baru gitu. Kalau tanggalan Masehi pergantiannya pakai lewat tanggal 12 jam 12 malam. Assalamualaikum Ustazah, semoga sehat selalu, amin. Ustazah, saya mau tanya, kalau fitnah Dajjal itu seperti apa? Nanti Dajjal bakalan keluar. Nabi Muhammad cerita kayak begitu. Dajjal itu hidupnya cuma 40 hari. Tapi 40 hari itu dia bisa mengkafirkan hampir seluruh penghuni bumi. Di tangannya ada
Yang dia bilang surga adalah neraka, yang dia bilang neraka adalah surga. Dan dia itu apapun yang dia mauin terjadi. Gitu. Serem nih, mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnahnya Dajjal. Dan yang masalah, walaupun kita udah mati, Dajjal bisa ngidupin lagi. Kecuali yang di Mekah Madinah. Makanya banyak ulama-ulama milih mati di Mekah atau di Madinah, karena memang dua tempat tersebut adalah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang cantik dirahmati Allah, amin. Saya mau tanya, ada seorang anak sekolah di SD. Setiap kali dia mau jalan, uangnya habis. Sebentar. Setiap kali dia mau jajan, uangnya habis. Berarti nggak bawa duit ya? Tapi dia mengambil jajan tidak bayar, terkadang minta kembalian. Apakah itu termasuk pencuri? Ya, iya. Ini yang nanya kayaknya tukang jual gorengan di dekat SD. Bagaimana cara mengatasi hukum ini Bu Ustazah, sedangkan yang jualan sudah tidak tahu masih hidup atau sebaliknya? Soalnya anak tersebut sekarang sudah menikah. Oh, dia nih. Dia ceritanya baru sadar. Saya tanyanya, ada seorang anak SD. Bilang aja dulu sadar waktu saya SD. Ada aja ya. Soalnya anak tersebut sekarang sudah menikah dan dia baru sesali sekarang. Bagaimana Bu Ustazah, mohon jawaban penjelasannya. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kamu pulang kampung, kamu cari sekolahan itu. Terus kamu cari dulu yang dagangan di sini tuh, iya, mana tinggalnya, gitu kan? Kalau masih bisa kamu cari-cari, atau anak keturunannya gitu loh, kamu kasih sesuatu, ya kan? Ya Allah, minta maaf dulu tuh loh saya. Tuh, gitu ya. Terus anaknya jawab, iya dulunya orang tua saya emang jualan gorengan di sini, tapi karena ada anak yang nggak pernah bayar, jadi bangkrut akhirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan remehkan dosa kecil, teman-teman sekalian. Ada, saya bacanya sampai ada satu dokter cerita, dokter di Arabia. Dia nulis satu cerita. Dia bilang, ada seorang bapak-bapak tua datang ke tempat praktek saya dalam keadaan kakinya luka-luka. Dia bilang, saya pun merawat kakinya tersebut, tapi tidak terselamatkan sampai harus dipotong. Saya tanya, kenapa kakinya bisa sampai luka-luka kayak begitu? Karena dia kakinya itu penderita diabetes. Jadi ketika luka-luka itu memang akhirnya nggak sembuh, sampai kemudian harus dipotong kakinya. Dia nanya gitu, kenapa Pak kok bisa kakinya luka-luka kayak gitu? Dia cerita bahwa sepulang dia dari sholat Jumat, sendalnya hilang. Dia kemudian memilih untuk nggak pakai sendal, dan di tempat tersebut nggak ada toko-toko yang jual sendal atau apa. Jadi dia jalan di jalan yang cukup jauh dari rumahnya sampai membuat kaki-kakinya luka-luka. Di akhir ucapan, sampai harus dipotong itu tadi ternyata kakinya ya. Di akhir ucapannya dokter ini, namanya dokter Samia Audati, dia bilang, di akhir tulisannya dokter itu dia bilang kayak begini, saya sakit hati saya membayangkan seseorang yang mencuri sendalnya. Dia bilang, dan saya akan sampaikan kepada semua orang Islam, jangan pernah meremehkan dosa. Kamu merasa kamu hanya mencuri sendal, kamu tidak tahu bahwa ternyata kamu membuat orang pincang. Kamu ngerasa kamu hanya mencuri sendal, kamu nggak tahu sebenarnya kamu membuat orang pincang. Kalau yang dicuri sendalnya ternyata diabetes, kemudian dia jalan-jalan kaki pulang ke rumahnya nggak pakai sendal, kemudian sampai harus
merawat lukanya yang sedemikian lama sampai harus dipotong kakinya? Teman-teman sekalian, yuk mikir lagi kalau mau ngerjain dosa. Ya enggak? Baiknya kita jangan ngerjain dosa. Tapi kalau ngerjain dosa tuh yang kira-kira kita sanggup gitu ininya, apa namanya, nanggung dosanya. Karena kita nggak pernah sanggup nanggung dosa, jangan pernah remehkan dosa kecil, teman-teman. Kelihatannya kayak nyuri sendal, kamu nggak tahu kamu lagi nyuri kaki orang. Serem bener kan? Makanya nih yang tadi nih, kamu ngerasanya nyuri gorengan. Ya nggak apa-apa, coba dicari tukang gorengannya, mudah-mudahan ketemu itu ya. Saya nggak nyalahin, zaman SD kan kamu belum balik, belum ngerti pula, nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Sama yang keduanya, banyak-banyak bersedekah sama anak SD, ya. Beneran. Kalau kamu punya anak yang masih umurnya SD, kamu suka sering tambahin uang jajannya, terus bilang, nak, ini mama kasih buat siapa aja teman kamu yang lagi kelihatannya kepengen jajan tapi duitnya habis. Uang jajannya habis, mama dulu suka gitu, gitu. Assalamualaikum Ustaz Zalim yang solehah, rahmati Allah, panjangnya ya Allah. Maafin deh. Assalamualaikum Ustaz Zalim yang baik, saya mau tanya, saya punya anak laki-laki umur 18 tahun dan baru keluar dari pesantren. Sekarang ada di rumah malah dia susah banget sholat, apalagi kalau dibangunin sholat subuh. Dia jawab begini, udah pernah mah. Ya Allah. Kalau saya nyuruh dia dari baik-baik sampai jadi kesel banget. Terus gimana ya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Terus dosakah saya kalau saya enggak nyuruh dia untuk sholat? Karena kalau saya bawel dia malah marah dan akhirnya saya males buat nyuruh sholat dia lagi. Saya jadi sedih Ustaz karena saya merasa sia-sia gitu pesantrenin anak saya selama 6 tahun. Terima kasih Ustaz. Anaknya laki-laki apa perempuan? Nggak ada yang nyawat ya. Kalau anaknya laki-laki, serahkan kepadanya tanggung jawab. Anak laki suka diberi tanggung jawab. Bilang sama dia, nak, ntar besok pagi bangunin mama dong. Mama nih belakangan nih susah bangunnya. Tidak. Suka males bangun, kayak gitu emang suka males bangun ya. Nggak salah kan kalau ngomong gitu. Dia bilang mama suka males bangunnya, jadi kok tolong dong mama bangunin. Terus kamu ngimamin mama deh salat subuh. Gimana coba? Gituin. Ya, anak laki-laki suka tanggung jawab. Kalau anak perempuan, ini kasih tahu fadilahnya saat berjamaah. Anak tuh adepin pakai cinta. Jangan kayak musuh sama anak. Kamu tuh udah mama pondokin. Sia-sia mama pondokin kamu. Duh, itu kata-kata gak enak didengarnya, gak usah. Saya nih loh, mondok 12 tahun teman-teman sekalian. Saya tahu persis rasanya. Anak kalau udah keluar dari pondok tuh, harapannya cuma satu, bisa tidur. Beneran. Kami, ini perwakilan anak pondok nih ya. Kami, kalau di pondok itu nggak pernah punya waktu tidur yang cukup. Beneran dah. Anak pondok tuh tidurnya sedikit aja. Makanya saya tuh ya di semua tempat saya pernah tidurin. Dari ruang kelas, musola, apalagi kalau pas lagi baca zikir. Ya Allah. Gitu, nah pasti karena ngantuk aja, di mana aja ngantuk gitu kan. Jadinya tidur di ruang kelas yang posisinya agak rumit aja saya pernah tuh tidur. Minta teman-teman buat nutupin dari guru-guru gitu kan. Wah, ada segala macam caranya buat nambahin tidur gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau pulang itu harapannya cuma tidur. Hiburannya anak pondok tuh tidur. Jadi kalau kemudian ya Allah Ustazah, anak saya pulang mondok bukannya malah rajin ibadah, tidur aja kerjaannya. Gimana menurut Ustazah? Biarin. Asal dia nggak ninggal sholat. Tapi biarin. Malahan gini, kalau mau ajak jalan-jalan, ajak pengajian. Nak, kamu mau tidur apa mau pengajian aja? Gituin. Kamu mau jalan-jalan atau mau tidur aja? Tanyain sekalian gitu ya. Kayaknya dia bakalan milih tidur aja deh mak. Ya Allah, tidur tuh cita-cita buat anak-anak pesantrenan. Kan bagus, malah hiburannya cuma tidur. Murah. Assalamualaikum saudara yang saya cintai.
ini kok saya jadi kayak membenarkan ya. Tapi enggak, itu maksud saya ya bangunin buat sholat sih jangan sampai nggak dibangunin. Bangunin tapi jangan pas ngomonginnya pas waktu itu gitu. Percuma teman-teman sekalian, ngomong sama orang baru bangun tidur tuh percuma loh. Percuma, ruhnya belum jangkep. Belum kumpul kesadarannya, percuma ngapain. Jadi ntar gitu kalau mau ngomong malam-malam tuh sebelum tidur omongin gitu. Hadepin anaknya dengan penuh cinta, insya Allah kok gitu. Assalamualaikum Ustazah Ina, saya cintai Ustazah di tempat saya kalau maulid suka pakai petasan. Pernah tuh saya kaget pas saya datang pula gitu ya, begitu saya mati jebret, ya Allah kaget saya. Saya bilang itu ada apa? Nyambut Ustazah lah. Ustazah enggak deh saya. Iya kalau buat saya emang gak usah. Ada ustadz yang bilang kalau itu adalah pemborosan, mending uangnya dipakai buat nyumbang masjid atau anak yatim. Bagaimana menurut pendapat ustazah? Syukron atas jawabannya. Jangan salahkan apapun yang melakukannya berdasarkan cinta. Jangan. Marhaban bil qailiyat dan marhaban salati ala marhaban. لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعة المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Jangan larang apapun yang orang lakukan karena cinta, gitu ya, kecuali jika itu adalah sesuatu hal yang berbahaya. Tapi kalau kemudian pakai petasan kayak gitu buat memeriahkan suasana, kalau itu memang dianggap sebagai sesuatu hal yang umum, gak apa-apa, silakan aja, gak apa-apa. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika diadakan acara di Monas, waktu Habib Umar datang tuh ada juga kok yang pakai petasan seperti itu gitu ya. Itu kayaknya cuma menunjukkan rasa bahagia, rasa sukacita, nggak jadi masalah. Dan jangan bilang bahwa itu mubadzir, lebih baik uangnya dipakai buat sedekah anak yatim atau buat ngasih nyumbang masjid atau apa. Nggak bisa begitu teman-teman sekalian. Jangan pakai kebaikan gini ya. Jangan membanding-bandingkan kebaikan dengan kebaikan yang lain. Kalau mau bandinginnya sama keburukan aja.
Kalau kamu lihat orang duitnya dipakai buat pesta-pesta, kamu bilang, oh daripada kayak gitu mendingan buat nyumbang masjid. Tuh kan. Kalau kamu punya saudara kamu mau bikin acara pesta pernikahan mewahnya sampai utang-utang, kita bilang sama dia, ngapain kayak gitu loh. Kalau kamu mau duitnya kan kamu bisa pakai buat yang lain, apalagi kalau kamu sampai pakai utang segala gitu loh. Itu baru benar. Tapi kalau kemudian kita lihat ada orang bangun masjid mewah, ngapain? Mendingan buat anak yatim. Nah kan salah, sama-sama bagus kok. Kamu lihat ada orang merayakan Maulid Nabi Muhammad pakai sewa gedung Balai Sudirman. Semua ngapain tuh? Mendingan buat anak-anak yatim. Kagak pakai duit kamu. Ribet bener. Jadi itu yang mau pakai petasan, nggak pakai duit kamu kan? Kamu nggak setuju nggak apa-apa gitu loh. Tapi itu ekspresi cinta. Jangan pernah salahkan orang yang mengekspresikan cinta. Apalagi kalau cintanya kepada Allah dan Rasulnya gitu. Ya, gitu ya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, bagaimana jika wanita yang ingin ikut dalam komunitas bakti sosial yang di situ ada laki-lakinya? Apakah itu termasuk ikhtilat? Ikhtilat bukan masalah komunitasnya, teman-teman sekalian. Kalau cuman ketemunya di grup WhatsApp doang, maksudnya nggak pernah ketemu juga sama orang-orangnya, gitu kan? Nggak jadi masalah. Yang masalah itu kalau kemudian ada di situ berbaur, kumpul, ngobrol bareng, ini apa segala macam, ya itu namanya ikhtilat. Bagaimana hukum kerja sistem MLM? Nah, ini ada khilafiyah di antara para ulama. Jadi yang bisa menghindar, hindari aja, karena memang khawatir menjadi sesuatu yang berbau riba ya. Tapi kalau memang ada, misalnya masih ada sisa MLM yang kemudian masih kamu terima penghasilannya dari usaha-usaha yang sebelum-sebelumnya, ya udah bismillah aja. Insyaallah ada banyak juga para ulama yang menghalalkannya. Dear Ustadzatuna, kayak dear segala ya. Semoga Allah wa baginda Rasulullah semakin menyayangi dan mencintaimu ya Ustadzatuna yang cantik dan yang selalu mengajarkan kami kebaikan. Amin. Mohon Fatihah. Oh ini doa. Assalamualaikum Ustazah yang selalu menjadi penyejuk hati saya. Asik nih saya. Ustazah, saya sedang belajar setir mobil. Duh teman-teman ya, belajar setir mobil laporan. Tapi setiap saya belajar hati saya selalu khawatir. Lucu bener sih. Hati saya selalu khawatir dan was-was. Ustazah takut kenapa-napa. Udah gak usah nyetir. Udah gak usah. Apa-apa kalau saya juga gak bisa nyetir. Kamu punya temen. Mohon doa Ustazah juga untuk menghilangkan rasa was-was. Apa doa dan amalannya ya Ustazah? Gak usah belajar nyetir. Udah. Ntar kayak saya lagi nabrak masjid. Saya tuh mau nabrak aja milih masjid. Assalamualaikum Ustazah. Dasar mainannya di masjid mulu ya. Kalau nggak masjid majelis, nabrak aja milih masjid. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, mana yang harus saya dahulukan, suami atau tamu? Jangan bandingin kebaikan dengan kebaikan. Ini balik lagi. Mana yang harus saya dahulukan, suami atau tamu? Saya sedang banyak masakan pesanan suami. Ya, nih. Saya sedang masakan pesanan suami. Oke. Gimana nih maksudnya? Tolong dong bikinin nasi goreng gitu ya. Oh iya. Ini harus dibayangin dulu nih. Pas mateng masakannya, teman saya datang. Beberapa orang. Pas banget waktunya makan siang. Akhirnya karena saya nggak enak, saya sediakan karena mereka bilang lapar. Karena pas datang jam makan siang, akhirnya makanannya habis. Gimana tuh Ustazah? Ya kamu salah. Kagak. Bu, pertanyaan begini kok ditanyain. Udahlah, pakai akal sehatmu untuk memikirkan berbagai macam masalah gitu loh. Masa kamu punya pikiran, punya hati, punya akal, nggak dipakai perkara beginian aja nanya. Namanya suami bilang, tolong dong masakin saya ini. Requestnya dia kan. Kalau kamu mau suguhin sama orang lain, ya diambil dulu.
suami. Masa perkara beginian mau diajarin? Ini kawin umur berapa? Maafin saya Ustazah, saya kawin umur 8 tahun. Oh iya, oke. Assalamualaikum Ustazah, Afwan mau tanya, bagaimana menasehati suami agar tidak terlalu dekat-dekat dengan teman-teman perempuannya? Saya pernah mengingatkan dia baik-baik, tapi dia merasa cara dia bergaul standar-standar aja. Padahal yang saya lihat dan saya perhatikan mereka sangat dekat, suka janjian kumpul bareng. Ya menurut dia standar. Walaupun saat kumpul itu saya suka diajak tuh, saya tetap nggak suka. Jealous namanya itu ya. Saya tetap nggak suka suami saya bergaul terlalu akrab dengan mereka. Ini saya yang dibikin pusing nih ini ya. Padahal saya temennya bukan. Kamu cemburu sama suami kamu, ngomongnya sama saya. Saya tetap nggak suka suami saya bergaul terlalu akrab sama mereka. Apalagi di salah satu teman perempuan saya tersebut ada yang disukai sama suami saya. Tuh kan. Nah, urusannya bukan agama. Kamu lagi jealous. Saya pernah membuat-buat cerita kalau dia pernah ngigau. Buat-buat cerita. Ngarang jadi ini ya. Kalau dia pernah ngigau saat tidur dan menyebut-nyebut nama perempuan dengan maksud agar dia menyadari bahwa keakraban hubungan mereka itu mengganggu ketenangan rumah tangga kami. Mengganggu kamu. Pada akhirnya karena saya mendekat suami saya untuk live group dan suami saya pun akhirnya live group tersebut walaupun lewat debat-debat dulu, saya sekarang tenang karena mereka sudah tidak intens lagi berhubungan dan saya berpikir bahwa cara saya berhasil. Tapi saya selalu menyesal karena saya membuat cerita-cerita seperti itu. Tiap malam saya minta ridhonya suami saya karena saya merasa bersalah untuk cerita tersebut. Apakah cara saya tidak dibenarkan? Sudah tidak. Karena alhamdulillah sekarang suami saya sedikit berubah lebih baik. Mohon pencerahannya Ustazah, syukran katsir. Depan kamu, belakang kamu nggak tahu. Gini ya teman-teman saya sekalian, ini saya kayaknya udah sering banget ngasih tahu. Urusanmu menjadi istri, kamu nggak perlu pusing-pusing mikirin bagaimana perlakuan suami kamu sama kamu. Kamu tidak akan dihisab atas apa yang dilakukan suamimu terhadapmu. Pisahin. Suamimu, kamu. Kamu jangan selalu berpikiran suami saya harus jadi suami yang soleh. Bukan begitu. Cara mikirnya salah. Justru sebaliknya, kamu harus bilang sama diri kamu, saya harus jadi istri yang solehah buat suami saya. Perkara dia kayak gimana urusan dia, hisab masing-masing, dikubur masing-masing, sakaratul maut kagak saling bantu-bantuan. Malaikat sebentar, call a friend boleh nggak? Nggak ada ceritanya. Kita bisa bilang sama malaikat, mau tunggu dulu nih, ada kalimat terakhir yang harusnya saya jawab nih. Nggak bisa. Teman-teman sekalian, saat kita berada dalam kuburan mungkar nakir, nggak bisa kita minta bantuan sama sesiapa. Kan begitu ya? Sama suami kita ini nggak ada, kita masing-masing masuk mahsyar masing-masing, di akhirat masing-masing, siratal mustaqim panjang masing-masing. Kalau aja kau tahu seberapa panjangnya nanti urusan hisabmu di hari akhirat, di dunia ini kamu nggak akan peduli sama perlakuan orang kepada kamu. Yang kamu hanya akan pedulikan adalah bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Jelas ya. Jadi teman-teman sekalian, urusan suamimu kayak gimana? Urusan masing-masing. Hisab dia sendiri. Mau dia bergaul sama teman-temannya perempuan begini begitu apa segala macam, kamu nggak akan dihisab sekali lagi atas apa yang dia perlakukan. Udah biarin aja hisabnya masing-masing teman-teman sekalian. Jadi nggak usah bingung sama perlakuan orang sama kamu hanya perlu bingung atas perlakuan kamu sama orang lain. Nah ini kan kamu karena salah tuh. Dari awalnya udah salah. Kamu menganggap bahwa itu jadi pikiran kamu gitu, kebawa sama hawa nafsu kamu sendiri sampai ngarang-ngarang cerita. Sekarang bingung-bingung sendiri kamu gimana ceritanya. Mau minta maaf sama suami urusan bohongnya kamu itu. Jadi serba salah sama diri kamu sendiri gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, dah sekarang tinggalkan segala persangkaan kepada suami kamu tersebut.
Kamu hanya fokus aja kepada perbaikan diri kamu sendiri. Bagaimana kamu menjadi seorang istri yang solehah, titik. Gitu teman-teman sekalian. Saya kasih tahu ya, saya hampir tidak pernah bertanya kepada suami saya di mana kamu, sedang sama siapa kamu. Saya bukan nggak sayang, tapi saya tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu. Kita masing-masing sudah sama-sama dewasa. Dia juga pernah, saya sampai tanya sama dia, kok nggak pernah nanya sih sama saya? Kalau lagi jalan-jalan yang paling jarang diteleponin, nggak pernah nanya gitu. Terus dia bilang, saya udah percaya kok, saya tahu kamu. Oh, udah gitu doang. Saya jadi mikir gitu, oh gitu ya caranya. Oke, kalau gitu. Dia tahu siapa saya seharusnya juga tahu siapa dia. Dan urusan di luar bukan jadi hak kita, teman-teman sekalian. Di dalam rumah dia suami kita, kita berlaku yang terbaik. Di luar rumah sana kita minta Allah menjaganya. Kan begitu? Iya. Ngapain repot-repot, pusing-pusing sampai bikin kamu, ya Allah, sampai ngarang-ngarang cerita. Oh, luar biasa ya. Jangan buang energimu untuk sesuatu hal yang tidak perlu. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Halimah yang Allah sayangi, mengenai bohong putih. Saya pernah berkata bohong kepada kakak saya. Kakak saya telah lama tidak bertegur sapa dengan ayah kita. Lalu saya berinisiatif untuk memperbaiki hubungan mereka. Saya ketika bertandang ke rumah ayah menyelipkan salam ke ayah saya, bilang dari kakak saya. Dan setelah saya bertandang ke rumah kakak saya bilang dikirim salam sama ayah. Ditanyain kapan main ke rumah ayah. Dari situ kakak saya merasa senang, tapi bilang takut untuk datang ke rumah ayah. Apakah saya berdosa melakukan bohong itu? Saudara, apa yang benar? Apa yang harusnya saya lakukan? Karena saya sudah membohongi ayah dan kakak saya dengan niat untuk memperbaiki hubungan mereka. Saya takut Ustazah, setelah Ustazah bilang tidak boleh bohong untuk walaupun untuk kebaikan. Ini salah satu dari jenis bohong yang dibenarkan. Bohong untuk kebaikan nggak boleh. Bohong untuk kebaikan nggak boleh. Tapi ada beberapa kebohongan yang kita diperkenankan, seperti bohong mau nyelamatin orang. Kalau harus bohong nggak apa-apa, gitu. Bohong buat nyelamatin orang, bohong buat nutupin aib orang, gitu. Nggak apa-apa, teman-teman sekalian. Kita tahu dia pakai sendalnya yang merah, tapi waktu pulang dia pakai sendal yang hitam. Sendal yang hitam bagusan. Kita tahu dia lagi ngambil sendal orang lain. Kita tahu persis karena dia teman kita atau bahkan saudara kita tahu sendal dia, kayak begitu kan. Nah, tapi kalau kamu kemudian bilang kamu ngambil sendalnya ini, gitu kan, gitu, itu kan menyakiti hati dia dan membuka aib dia, gitu. Jadi cara ngomongnya kayak gimana? Kak, lupa ya, sendalnya bukan yang ini loh, yang tadi kakak pakai, seingat saya kayaknya yang merah, bukan yang ini. Nah tuh, itu kan bohong juga namanya. Kita tahu kok bahwa dia sengaja gitu kan. Itu kan namanya bohong. Tapi itu boleh teman-teman sekalian. Itu boleh. Kenapa? Karena kita lagi menutupi aib orang. Dan kita juga sedang mengingatkan dia dengan cara-cara yang benar, gitu ya. Itu termasuk juga yang dilakukan sama yang tadi nanya ini. Itu juga merupakan salah satu dari bohong yang dibenarkan. Li islah datil bain, untuk mendamaikan orang yang berseteru. Sama halnya dengan bohongnya suami kepada istri. Menurut saya kamu adalah perempuan paling cantik yang saya temuin. Bohong banget. Bener apa enggak? Bohong banget kalau suami kita ngomong kayak gitu. Dia nggak pernah lihat di. Bohong banget. Tapi ya nggak apa-apa. Itu dibenarkan. Menurut saya menyenangkan pasangan, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi yang soleha. Yang saya mau tanyakan, apakah ketika kita diundang suatu acara kita wajib hadir atau tidak hadir juga tidak apa-apa? Saya sering dapat undangan pengajian akikah dari saudara 2 kali, atau tetangga dapat undangan teman atau tetangga yang sudah lahiran, sedangkan saya sendiri belum diberikan keturunan. Terima kasih sudah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya kalau diundang datang, kalau bisa, dan kalau harta yang dipakai buat selamatan halal. Tapi kalau misalnya yang pakainya itu kita tahu hartanya nggak jelas gitu,
Nah itu nggak wajib datang. Juga dipastikan bahwa di tempat acara tersebut tidak terdapat kemaksiatan seperti ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Kalau acaranya reunian SMA udah nggak wajib datang, karena pasti ada ikhtilat kan, coba campur laki perempuan, nggak wajib datang. Seperti itu ya. Jadi 2 syarat, nggak ada kemaksiatan di dalamnya, harta yang dipakai adalah halal, itu kamu sebaiknya datang. Tapi kalau misalnya nggak bisa datang karena satu dan lain hal, nggak jadi masalah. Saya hampir nggak pernah datang undangannya orang, tiap hari ngajar. Pertanyaan titipan, siapa nih nitip? Assalamualaikum Ustazah, Ustazah yang dimuliakan Allah, apa benar Ustazah semua keturunan Nabi jika berbuat dosa tidak apa-apa dan tidak masuk neraka? Siapa bilang? Suruh ngomong sama saya sini. Teman-teman sekalian, keturunannya Nabi ada firman Allah di dalamnya. Keluarga Nabi, ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa inittaqaitun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai keluarga Nabi, kalian tidak sama dengan perempuan manapun ketika kamu bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan di bawah-bawahnya itu ayat-ayatnya bilang, jika kamu berbuat kebaikan Allah lipatkan 2 kali lipat, jika kamu berbuat dosa Allah lipatkan dosanya 2 kali lipat. Yang benar begitu. Ini karena ada cerita seorang yang mendapatkan potongan kain dari Nabi tatkala dibakar di api, potongan tersebut tidak terbakar, apalagi keturunan beliau pasti tidak mendapatkan siksa neraka. Oh enggak gitu. Nah gitu ya. Mohon penjelasannya Ustazah. Itu ayatnya jelas kok gitu. Jadi gini teman-teman sekalian, ada nisbat tin, ada nisbat din sama Nabi. Orang-orang yang punya nasab sama Nabi nyambung, itu dia namanya punya nisbat tin, punya nisbat darah daging sama Nabi. Tahu nisbat? Nasab. Ada nasab tin, nasab darah daging. Ada nasab tin tuh nasab tanah, maksudnya nasab darah daging lah ya. Ada nisbat tin, ada nisbat din, ada nasab agama. Nah, nisbat tin ini akan bermanfaat jika ada nisbat din. Nisbatin saja nggak ada nisbat din nggak manfaat. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab punya nisbatin teman-teman sekalian sebagai paman Nabi, tapi dia nggak punya nisbat din. Agamanya nggak nyambung sama agamanya Nabi. Walaupun secara nasab dia punya sambungan sama Nabi sebagai pamannya Nabi, tapi karena dia nggak punya sambungan secara agama, maka nggak manfaat apa-apa nisbatinnya tadi ini. Kan begitu? Nah teman-teman sekalian, kemudian yang punya nisbat din enggak punya nisbat tin, enggak jadi masalah. Kamu bisa mendekat kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Bahkan kalau kamu dicinta sama Nabi, bisa jadi kayak Salman Al-Farisi. Salman minna ahlul bait, kata Nabi Muhammad. Salman adalah termasuk dari golongan aku, keluarga Nabi Muhammad. Salman dari Persia, teman-teman sekalian, jauh benar dari negeri Arab, tapi Nabi Muhammad menganggapnya sebagai Salman minna. Nah kita nih sebagai umat juga, kalau dekat sama Nabi, dekat benar, sedekat-dekatnya kamu akan masuk ke dalam golongan Nabi Muhammad alaihissalam, dalam golongan umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi teman-teman sekalian, kalau ada orang punya dua-duanya, nisbat dinnya dia punya, nisbat tin nasabnya nyambung sama Nabi, itu larinya cepet banget, jauh dibandingkan dengan orang yang hanya memiliki nisbat din saja. Makanya kenapa kita perlu nyari guru-guru yang nasabnya nyambung sama Nabi. Mereka kalau mau lari kepada Nabi, larinya terbang. Mereka kalau melangkah itu nggak bisa diikuti sama orang lain dalam sisi rasa. Teman-teman berasa kok. Yang pernah ngaji sama Ahlul Bait, sama Duriyah, sama Habaib, dengan ngaji sama bukan Habaib, rasanya beda. Betul nggak? Rasanya beda. Kenapa? Itu tadi. Mereka selain punya nisbat din, mereka juga punya nisbat tin. Ketika mereka jadi ahli ibadah, oh yang lain-lain gak ada artinya apa-apa. Saudara sekalian yang saya muliakan, Habib Ali bin Umar Al-Haddar masih hidup orangnya. Sehari tiap harinya dikiranya 1 hataman Quran 30 juz. Tiap hari dari mulai zaman muda sampai sekarang.
Masih ada orang. Itu bicara ibadah mereka jago-jagonya, bicara akhlak mereka jago-jagonya, bicara ilmu mereka jago-jagonya, bicara rasa mereka jago-jagonya, bicara takut kepada Allah mereka orang-orang nomor utamanya. Kenapa? Karena mereka selain mewarisi ilmu Nabi, karena al ulama warathatul anbiya, mereka juga mewarisi nasab Nabi Muhammad alaihissalam. Gitu ya. Jadi ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kemudian bilangnya kalau ada keturunan Nabi berbuat dosa dia nggak dosa, ya suruh ngomong sama saya. Nggak ada kayak gitu. Assalamualaikum Ustazah yang salehah. Amin. Saya mau tanya, apakah bawah dagu termasuk aurat yang harus ditutupi ketika sholat? Iya. Ketika dalam pemakaian kerudung sehari-hari, nih kalau dalam sholat iya. Karena sholat itu kan hitungannya kan hitungan fakta gitu ya. Tapi kalau aurat sehari-hari ini kan hitungan kita sama orang yang kita hadapi. Kalau kamu di sini buka kerudungan saya nggak akan larang, cuman nih kenapa aja gitu kan. Tapi saya nggak akan larang karena kan perempuan semuanya nggak ada yang lihat aurat kita laki-laki. Tapi kalau misalnya di luar laki-laki, ibu-ibu pakai kerudungan ini saya juga nggak akan kenapa-napa, nggak masalah. Kalau ibu lepas kerudungan baru gitu kan. Nah Ustazah nih kelihatan auratnya gitu gimana? Saya nggak akan ada laki-laki yang pengen ngeliatin begini tuh nggak ada, nggak usah khawatir gitu. Gitu ya, aneh juga kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT dan Rasulnya semakin cinta dan sayang sama Ustazah Halimah, amin. Ustazah saya ingin tanya, apakah anak yang meninggal pada saat masih dalam kandungan dalam usia yang belum balik dia akan menjadi tabungan penyelamat untuk orang tuanya di hari akhirat nanti? Iya, begitu katanya Nabi Muhammad alaihissalam yang disebut dengan wildan dalam Al-Quran. Wildanun mukhalladun bi akwabin wa barika wa ka'sin min ma'in. Anak-anak yang nanti akan membawa minuman gitu ya, dari anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya di masa, dari anak-anak yang meninggal dunia di masa kecil. Assalamualaikum Ustazah, saya pernah ditanya sama teman, karena dulu saya sering puasa Senin Kemis. Terus teman saya bilang, ngapain kamu puasa Senin Kemis? Puasa aja hari lahir kamu. Nabi aja puasa di hari Senin. Nabi aja puasain dirinya Senin. Lantas saya bilang, Nabi anjurkan puasa Senin Kemis. Nah Kemis itu hari apanya Nabi? Dia pun nggak bisa jawab. Mungkin Ustazah tahu. Luar biasa ya Papa. Teman-teman sekalian, kita itu beragama ikutan Nabi Muhammad. Nabi puasa hari Senin, kita puasa hari Senin. Kenapa? Ikutan Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad kenapa puasa hari Senin? Masa Nabi Muhammad mau bilang ikutin umat saya? Kan nggak mungkin. Nabi Muhammad ketika ditanya, Rasul kenapa engkau berpuasa hari Senin? Karena ini adalah hari lahirku. Kata Nabi, aku mensyukuri lahirku dengan puasa hari Senin. Kita puasa hari apa? Hari Senin juga. Kenapa? Karena kita ikutan Nabi. Satu. Yang kedua, karena kita ikut mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad. Betul nggak? Kita ikut mensyukuri Nabi Muhammad. Makanya saya daripada memperingati, bahasanya memperingati Maulid Nabi, saya lebih suka merayakan Maulid Nabi. Sebab mensyukuri gitu kan, kita merayakan gitu, berbahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad alaihissalam, bukan sekedar mengingat dengan cara memperingati gitu, enggak. Jadi seperti itu teman-teman saya sekalian. Artinya bahwa kita puasa hari Senin bukan karena Nabi puasa hari Senin karena itu hari lahirnya. Berarti kalau saya lahir hari Selasa, berarti saya puasanya Selasa. Yang lahirnya Sabtu, puasanya Sabtu. Enggak gitu. Begitu Nabi puasa hari Senin, kita ikutan puasa hari Senin. Karena kita ibadahnya ikutan sama Nabi. Sama karena kita juga ikut-ikutan mensyukuri hari kelahiran Nabi. Puasa hari Kamis kenapa? Daka yauman yu'rad fil amal. Itu adalah hari di mana amal-amal dinaikkan, dilaporkan. Amal seminggu kita dilaporkan pada hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi yang dirahmati Allah. Apakah sholat isya dilakukan harus bersambung dengan sholat subuh? Enggak. Dalam hal ini pelaksanaannya setelah sholat subuh. Lalu setelah kita batal dari sholat subuh tidak dapat lagi melaksanakan sholat isyraq ini Ustazah. Ya nggak boleh kecuali kalau kamu wudhu lagi. Apakah doa yang nggak boleh sholat nggak punya wudhu? Belum tahu apa? Adakah doa yang khusus untuk sholat isyraq? Nggak ada. Setelah sholat isyraq boleh kita lanjutkan dengan sholat istikharah? Boleh.
Bolehkah kita ini kayak lagi jawab ujian? Tadi nih kayak lagi jawab ujian ya. Bolehkah kita menggabung antara salat isyraq dengan salat istikharah? Boleh. Ya, jadi ini apakah dilakukan salat isyraq harus disambung dengan salat subuh? Malah nggak boleh, karena habis subuh itu nggak boleh ada salat. Nungguin sampai datangnya waktu isyraq, yaitu 1,5 jam tambah 16 menit. Lalu setelah itu batal dari sholat subuh, apakah boleh melaksanakan sholat isyraq lagi? Sholat isyraq nggak boleh sampai kamu wudhu lagi. Kalau kamu wudhu, kemudian baru boleh melaksanakan sholat isyraqnya. Tapi kalau udah batal gitu, Ustazah, masih boleh? Ya boleh kalau udah wudhu lagi. Assalamualaikum Ustazah, ada 2 pertanyaan saya. 1, jika kita punya dosa kepada orang yang sudah meninggal, apakah boleh kita tiap malam Jumat ke makamnya mendoakan? Nggak usah pakai ke makamnya. Tiap habis sholat gini nih, Astaghfirullah li wali walidayya waliman lahu haqqun alayya. Dibaca 5 kali langsung habis selesai salam sholat. Kamu gak akan mati bawa dosa kepada orang lain. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya waliman lahu haqqun alayya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya waliman lahu haqqun alayya. Dibaca berapa kali? Kapan? Ba'da sholat fardu. Allah akan jadikan semua orang yang pernah kamu sakiti, insya Allah memaafkanmu, gitu ya. Tapi jangan jadi andalan. Berarti kita buat salah sama orang gak usah minta maaf. Ya, itu kan kalau diterima, masalahnya kan kita takutnya nggak diterima. Asmaul Husna 99. Di dalamnya ada yang bersifat al-khafidu. Yang merendahkan derajat. Apakah boleh kita baca sesuai pilihan kita ataukah harus dibaca semuanya? Sebenarnya boleh ya. Tapi ngapain kamu memilih al-khafid yang merendahkan derajat? Mendingan ar-rafi' kalau mau kan, yang meninggikan derajat orang. Iya, boleh. Asmaul Husna tuh boleh dibaca berbarengan gitu kan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, boleh kayak gitu. Boleh juga ada nama-nama tertentu yang kamu baca sering gitu misalnya. Saya suka minta untuk ibu-ibu yang lagi hamil biar mudah lahirannya sering-sering baca Ya Latif gitu. Enggak apa-apa. Assalamualaikum, maaf Ustazah, mau tanya, ada orang pinjam uang, pas waktu bayar janji-janji terus, malah mau pinjam lagi sekarang. Sebaiknya bagaimana? Ya jangan kasih, lunasi dulu yang kemarin. Saya kesian sama kamu, ntar kalau ditagih di akhirat gimana? Gitu. Assalamualaikum Ustazah yang disayang Allah, maaf saya ingin kecuali kalau kamu niatnya sedekah, itu lain lagi. Tapi kalau hati kamu masih penuh dengan rasa nggak enak kalau orang yang nggak bayar, ya mendingan nggak usah ngasih utang, kan gitu ya. Begitu ya teman-teman. Aduh, ini masih berapa ini pertanyaannya? Nggak habis-habis ya. Perasaan ngajinya udah berapa tahun nih? Udah ya. Ini masih ada sisa 4 pertanyaan. Ntar aja ya. Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya akan bacakan beberapa doa. Assalamualaikum Ustazah, mohon doain anak saya yang ulang tahun yang ke-33 biar anak saya jadi keluarga yang sakinah dan warahmah. Assalamualaikum Ustazah Limin, dirahmati Allah, saya minta bacakan Fatihah untuk haulnya suami saya yang ke-6 tahun tanggal 15 Rabiul Awal, Syahroni bin Muhammad Husain. Terima kasih Ustazah. Ustazah, mohon doa untuk Ahmad Anas bin Muhammad Al-Kaf yang sedang dirawat di rumah sakit. Syukuran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang baik, tolong bacakan Fatihah untuk saudara saya yang sedang dirawat di ICU. Nggak disebutin namanya ya. Assalamualaikum Ustazah yang baik. Ustazah mohon doakan anak saya, murid saya. Terima kasih. Kepada jamaah, musuh jamaah mendengarkan apabila yang hadir maulid, apabila diberi plastik sendal dan snack makanan, dimohon sampahnya dibawa kembali keluar karena membantu panitia. Cintailah kebersihan dimanapun ibu-ibu berada. Benar. Apalagi ntar ya di maulid-maulid kita di gedung-gedung itu jangan sampai ada
Jangan sampai ada pemikiran bahwa orang Islam tuh kok bikin acara kotor gitu kan, jorok, nggak asik banget ya. Saya kalau acara di Singapura tuh habis selesai set langsung tempatnya bisa dipakai buat acara orang lain lagi tuh nggak ada masalah gitu, rapi, cakep, bersih gitu kan. Kita pengennya kayak gitu juga nih, mudah-mudahan biar kita bisa belajar orang Indonesia ya. Assalamualaikum, Ustazah, mohon Fatihah untuk yang sakit, Fairuz binti Ahmad Asgaf, Zakia Jailani, Fatimah binti Fajar Sadiq Alatas. Yuk kita bacain Fatihah. Meninggal dunia Allah yang fulah min rahmatullahi wa Fatihah. Amin. Oh iya. Kemudian untuk yang sedang sakit-sakit, annallaha yashfina ajilan la yughadiru saqaman wala juga kita niatin. Yang mau pada bikin acara ini juga mudah-mudahan semuanya lancar, acaranya berjalan dengan baik, sehat semua ya. Ustazahnya, panitianya semuanya insyaallah. Annallaha yashfina ajilan la yughadiru saqaman wala min hadratin Nabi Al-Fatihah. Untuk segenap hajat kita semuanya, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang tadi minta hajatnya juga Allah kabulkan hajatnya semua, dan yang enggak minta juga semuanya Allah Maha tahu hajat kita semua. Dan juga niatkan juga dengan Fatihah ini agar acara-acara kita ke depan semua berjalan dengan lancar, berkah, manfaat, bawa kebaikan buat umat Islam, terutama acara-acara Maulid kita, baik yang di Menara 165 maupun yang di Balai Sudirman ya. Annallaha yuslihun niyah yuballigh kullu umniyah bi khairil bariyah ala diniyah bi kunyah salihah jami'ah syamilah. Al-Fatihah. Bagi teman-teman yang masih ingin mengikuti pembacaan hataman Quran yang nanti akan dibacakan hatamannya pada hari Ahad tanggal 9 Desember di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saya dan kawan-kawan di Al-Ikhwan mengadakan. Nah, itu bisa mendaftarkan namanya kepada Lia di depan sini, karena mau tambah lagi hatamannya ya. Sudah ada beberapa hataman Al-Quran yang sudah dibaca. Berapa Li? 6. Sudah ada 6, mungkin mau tambahan lagi, ada beberapa hataman Al-Quran lagi. Boleh juga dimintakan untuk keluarganya sekalian. Misalnya ada 5 orang, minta 5 juz gitu ya, biar suaminya ikutan baca semuanya juga. Fatihahnya atau hatamannya diniatkan untuk, yang pertama tentu saja untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, saya mohonkan sebutin nama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Namanya sama kayak Nabi Muhammad SAW, jadi ibu gampang ingetnya. Muhammad bin Abdullah ya. Hanya ada marganya Al-Haddar. Beliau adalah gurunya guru saya, ayahnya guru saya, dan memang beliau dihaulin pada hari Maulid kita itu gitu. Seperti itu. Jadi kita akan bacanya dengan niat untuk haul beliau juga. Sama yang ketiganya, nama yang ketiga adalah nama putri beliau yang juga merupakan guru kita semuanya, yaitu Hubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kemudian tambahin nama lagi Hubabah Bahiyah. Bapak kita ya yang kepengen nyambung hatinya, nyambung ibadahnya, nyambung akhlaknya, biar pada dapat keberkahan yang Hubabah Bahiyah, tambahin nama Hubabah Bahiyah. Kemudian sisanya sebutkan nama orang tua masing-masing atau keluarga masing-masing yang ingin dibacakan hataman Fatihahnya dengan niat masing-masing. Nanti di saat hari H-nya datang lebih awal, karena kita akan baca hataman Al-Quran tersebut yang kita niatkan untuk arwah yang tadi telah disebutkan namanya, bersama dengan arwah dari keluarga kita semuanya. Nanti masing-masing sebutkan namanya. Seperti itu ya. Yang mau ikutan dan belum menyumbangkan namanya, belum naruh hatamannya dapat juz berapa, baca juz berapa, bisa minta ambil juznya sama Lia di depan sini. Terima kasih, seperti itu. Jelas ya? Baik teman-teman saudaraku sekalian, sampai di sini perjumpaan kita, dan dalam waktu ke depan, hari Kamis depan kita akan rayakan Maulid di Menara 165. Sekali lagi datanglah lebih awal, jam 7 insyaallah kita udah nyampe sana ya.
Seenggaknya jam 8 lah ya kita nyampe ke sana. Nanti kita akan rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan Ahbabuz Zahra di Menara 165 jam 8 pagi tanggal 6 Desember. Dan juga kita akan ketemu lagi hari Ahadnya pada tanggal 9 Desember di Balai Prajurit Balai Sudirman. Insyaallah mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih bila taufik wal hidayah. Oh ya ibu-ibu sekalian, jangan lupa juga di penghujung minggu ini memang ada banyak maulid-maulid besar yang sebaiknya jangan sampai ditinggalkan. Hari Jumatnya di Kuitang, hari Selasa sesudah hari Ahadnya tempat saya adalah di Luar Batang. Insyaallah kita bisa hadirin semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, afiat, panjang umur, murah rezeki, gampang urusannya semua, sehingga tidak ada halangan untuk dapat menghadiri majelis-majelis maulid tersebut. Insyaallah mudah-mudahan juga nggak hujan, biar keadaannya juga lebih menyenangkan. Terima kasih wal afu minkum. Kita akhiri dengan baca doa akhir majelis bersama-sama. Rabbana fa'na bima faqina wa faqina lana ضربت لنا في ديننا ما عن الكفر من ثوادك الرب وفقنا وفقهم لما وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أذكياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أسلم لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهدى وجعلنا ممن يسارع في